Tambang emas terbesar di dunia yang dimiliki di Indonesia adalah tambang emas Grasberg. Tambang ini berada di Provinsi Papua. Selain menjadi tambang emas terbesar di dunia, tambang ini juga menjadi tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Sayangnya, tambang emas terbesar di dunia ini tidak dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia. Hak pengelolaan area tambang Grasberg ini dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper and Gold dengan anak perusahaannya, PT Freeport Indonesia, yang menjadi pengelola langsung dari tambang emas ini. Ketika pertambangan ini dibuka, hingga sekarang, pertambangan ini telah menghasilkan 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Kalau itu dibagikan pada setiap masyarakat Indonesia, maka setiap masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kurang lebih 3 ton emas per kepala. Bisa dibayangkan jika itu terjadi, semua penduduk Indonesia akan hidup dengan bergelimang harta. Arab Saudi, Amerika, China dan semua negara di dunia tidak akan bisa menyaingi Indonesia. Indonesia akan menjadi satu-satunya negara super kaya jika tambang tersebut dikelola sendiri oleh Indonesia dari awal. Itu hanya emas, belum lagi tembaga, serta bahan mineral lainnya. Seharusnya nama kota di sana itu bukan Tembagapura, tapi lebih cocoknya Emaspura. Nama Tembagapura diberikan seolah upaya untuk menutupi mineral berharga yang mendominan di sana. Pertambangan ini dikelola oleh Amerika. Dengan kesepakatan awal mula pengelolaan tambang ini, presentasenya adalah 1% untuk negara pemilik tanah dan 99% untuk Amerika sebagai negara yang memiliki teknologi yang melakukan pertambangan di sana. Selain potensi hasil tambang emasnya yang begitu besar, tambang Grasberg ini juga mengandung bahan tambang lainnya, sebut saja tembaga dan perak, dengan jumlah estimasi cadangan kandungan yang ada, dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan, ketika emas, perak dan tembaga di sana mulai menipis, ternyata, di bawah lapisan emas dan tembaga, tepatnya di kedalaman 400 meter, ditemukan kandungan mineral yang harganya 100 kali lebih mahal daripada emas. Kandungan mineral itu adalah uranium. Uranium adalah bahan baku pembuatan bahan bakar nuklir. Belum jelas jumlah kandungan uranium yang ditemukan di sana, tapi kabar terakhir yang beredar, menurut para ahli, kandungan uranium di sana cukup untuk membuat pembangkit listrik nuklir dengan tenaga yang dapat menerangi seluruh bumi, hanya dengan kandungan uranium di sana. Seperti yang pernah dikatakan oleh pengamat pertambangan, pada tahun 2005, Freeport sebetulnya sudah mengakui bahwa mereka menemukan uranium, meski katanya tidak signifikan. Kecurigaan ini diperkuat lagi dengan proses smelting biji tambang sebagian dibawa ke luar negeri. Jadi bisa saja ada kandungan uraniumnya. Waktu pihak dari PT Freeport dipanggil oleh DPR, mereka pernah mengakui adanya kandungan uranium, tapi katanya tidak signifikan, porsi uranium itu sangat kecil, jadi tidak ekonomis jika dilanjutkan ditambang. Ya, wajarlah mereka berkata begitu, di dalam kontrak dengan Indonesia, mereka hanya diperbolehkan menambang emas dan tembaga. Ini akan sangat sulit bagi pemerintah Indonesia untuk membuktikannya. Perusahaan Freeport itu tidak terbuka dan tidak bisa diaudit di Indonesia, namun terbuka di luar negeri. Namun, jika pemerintah bisa membuktikan bahwa Freeport juga menambang uranium, maka pemerintah berhak memanggil dan mengauditnya karena mereka beroperasi di Indonesia. Kecurigaan bahwa Freeport memproduksi uranium memang bukan hal baru. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Freeport pernah dituntut untuk ditutup oleh Menko Equine saat itu. Bagaimana kurang lebih 1400 tahun silam, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Bila engkau mendengar suara ayam jantan, maka mintalah karunia kepada Allah, karena ia melihat malaikat. Sedangkan bila engkau mendengar ringkikan kepada Allah dari setan, karena dia melihat setan."